Ya, benar. Sekarang nggak boleh ngurus anak dengan kekerasan. Nggak Anak boleh itu juga. harus diajak ngobrol, selasa berteman, nggak boleh pakai kekerasan. Sekarang dia udah nggak ngurusin anak, ngurusin STNK, KTP. Ngajak ngobrol, semua diurus sama dia ya. Iya. Ya udah kayaknya sama banyak urusan. Saya juga kerja dari jam 6 pagi, capek mikirin tadi juga masalah kekerasan. Nggak usah pers dipikirin ya. orang, bukan kamu yang dicekek kok kamu yang mikirin. Iya, tapi tetap aja kepikiran, kasihan kalau saya nggak pengen. Saya pengen ada di tempat itu juga. Dari jam 6 pagi di sini. Iya. Dari rumah jam berapa? Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di berita terkini bersama saya Tommy. Insiden penyerangan terjadi terhadap wartawan Global TV ketika hendak meliput pasangan selebritis Krisdayanti dan Raul Lemos di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Insiden penyerangan Raul Lemos terhadap wartawan dan kamerawan Global TV akhirnya diproses lebih lanjut oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai pelapor, Tubagus Zaki Makmun Raditya Pradipta kemarin melengkapi berita acara pemeriksaan di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ya, hari ini kita melakukan BAP sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena semalam udah sempat, udah terlalu malam, udah capek. Kita janji hari ini melakukan BAP. Tadi ada sekitar 15 pertanyaan. Itu seputar apa yang terjadi di sana, kenapa, lalu siapa yang ada di sana. Sesuai dengan kronologis. Iya, sesuai kronologis yang terjadi. Kaset peliputan yang hari itu dipinta sama polisi. Itu gambar ketika saya ditampar sama Raul. Terjadi penyerangan. Penyerangan itu terjadi, penyekekan dan penyerangan sama Adit itu sudah disita sama polisi untuk barang bukti. Tubagus Zaki atau Kiki melaporkan Raul Lemos ke polisi dengan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Dari rekaman gambar, Raul terlihat dengan sengaja menabrakkan tubuh besarnya ke kamera, mencekik Zaki dan melayangkan tangan kirinya ke arah wajah Zaki dengan luapan penuh emosi. Demikian berita terkini, saya Tommy, selamat malam dan sampai jumpa. Mas Tommy. Mas Sol. Waduh, di mana-mana ada Kemarin masuk ke Gelodok ambil servisan di PD ada Mas Tommy. Hah? Tommy yang mana itu? Di sini ada juga Mas Tommy. Bercanda, Waduh. Tommy salah kali ya. Iya, Makasih. ini, Mas ya. Siap. Pusing. Hah? Pusing. Waduh, kayaknya aus banget abis ceramah kayaknya nih. Iya, selama tadi melihat itu juga kecapean ya. Ngeliat capek ya? Tapi bener, Mas Tommy begitu pas baca berita, seru banget tadi. Seru ya? Ketawa dong. Aneh bingung gitu. Bingung apa? Apaan sih tuh? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Sama, aku juga nggak ngerti. Iya. Makanya. Udah berapa lama Mas Tommy jadi pembaca berita? Berapa lama Mas Sol kerja? Saya sih udah lama banget. Dari gedung Sun TV baru naik 2 bata, aneh udah ada. Nggak ada ya? Nah, saya yang MC pemancangannya. MC. Iya. Masa? Stick golf gue lu apain? Tuh kan. Stick golf apaan? Kenapa nih? Itu stick golf panjang-panjang jadi pendek. Ayo, kamu suka golf juga? Iya, tapi kan itu golf buat anak-anak, makanya panjang sticknya. Mas Sol, stick golf anak-anak juga tetap panjang. Ya urut-urut juga panjang. Diurut-urut, udah nggak ada. Hah? Kan ada anaknya. Udah, stop. Nggak bisa sepanjang mahnya. Mas Sol, ya, Ya. stop dulu. Saya lagi pusing. Hah? Pusing, Apa sih? capek. Pusing? Tadi nonton nggak beritanya? Oh lagi pusing, jangan lagi ngisi nih. Ngisi, lapar. Oh, iya. Ngisi justru ya. Habis aku mau main golf, udah dandan cakep-cakep. Kan siapa tahu di sana nanti ada pejabat, ada orang kaya gitu kan. Ketemu bareng oke. aku. Stick golfnya jadi kecil sehidungnya dia doang. Disedot sama dia. Bukan, makanya besok kalau pengen main golf mesti pakai topi. Bawa sticknya. Nih mah, kalau begini mah kayak mau belanja voucher. Emang habis dari mana? Yain habis dari mana? Habis ganti baju kan aku tadi nemenin bos, cuma pulangnya kan cepet karena bos ada meeting katanya. Oke, gitu ya. Emang tadi ngomongin apa sih? Ya, kekerasan lagi Kekerasan lagi. terhadap pers dan wartawan. Saya itu juga aku nggak pusing setuju bawanya emosian, bawanya tuh Ini emosian. biasanya kalau berita kekerasan gini, itu kalau daging Iya, ibarat iya. daging kurang Siapa air. lagi Itu nih? tadi Sally. ada
Mbak Sally, ya benar. Sally. Iya, saya dengar tadi ada kekerasan lagi beritanya. Iya, makanya saya Waduh. juga pusing. Itu kok aku bisa. nggak suka kalau kekerasan sama pers ya, tapi kalian pun harus, makanya kamu nih sebagai wartawan, kamera jangan deket-deket ke muka orang. Ah, bohong. Saya kan cuma bawain kamera. Sari, Saya kan bang, ya kenapa? Mbak Sally nggak mungkin nggak suka sama kekerasan. Cewek itu suka kekerasan. Iya, apaan so? Kekerasan dalam mengurus anak, biar anaknya pintar Oh, dididik. Iya, iya, benar-benar. Sekarang nggak boleh ngurus anak dengan kekerasan. Nggak Anak boleh itu juga. harus diajak ngobrol, Nah, serasa berteman, nggak boleh pakai kekerasan. Sekarang dia udah nggak ngurusin anak, ngurusin STNK, KTP. Ngajak ngobrol semua diurus sama dia ya. Iya. Ya udah kayaknya sama banyak urusan. Saya juga kerja dari jam 6 pagi, capek mikirin tadi juga masalah kekerasan. Gak usah pers, dipikirin ya. orang, bukan kamu yang dicekek kok, kamu yang mikirin. Iya, tapi tetap aja kepikiran, kasihan kalau saya nggak pengen. Saya pengen ada di tempat itu juga. Dari jam 6 pagi di sini. Iya. Dari rumah jam berapa? Jam 3 pagi. Wah, barengan maling dong sama Iya, makanya saya yang bantuin. Oh, iya, Udah iya. ya. Oke. Saya duluan ya. Iya, iya, Pamit iya, ya. iya, Oke. silakan, Ya, silakan. sampai ketemu besok ya. Iya. Udah. Aduh, Mas Tommy jambulnya ya kayak apusan SD. Tapi bener loh, aku tuh nggak suka dengan kekerasan yang terjadi sama wartawan. Iya. Tapi biasanya kekerasan itu terjadi karena adanya ketidaknyamanan dari salah satu pihak. Iya. Tapi kan namanya wartawan ya memburu berita. Kadang-kadang juga ya wajar lah kalau Memburu tuh deket-deket singa. Memburu tuh singa, babi hutan. mencari berita. Dan kemarin dong Mencari tuh babutannya. duit, rezeki, Ya jodoh. itu kalau udah dapat berita kan jadi duit akhirnya. Nah, kalian tuh kadang nyari duit tapi nggak mikir Wartawan itu privasi orang. suka nggak boleh loh. boleh apa? Ngambil gambar orang, mesti izin dulu. Privasi lagi pula kan kita juga punya hak. Kita Kalau kan misalnya juga lagi punya nggak mau hak. diceritain, Kita juga punya kita hak. nggak mau curhat. Aku nggak mau cerita apa-apa, kenapa jangan dipaksa dong? Nggak boleh dong. boleh dipaksa, Walaupun itu menjadi rakyat seneng kan, tapi nggak boleh. Kok gelap Nggak ya? boleh. Hah? Gelap. Gelap ya? Belum lu buka. Oh, belum dibuka. Aduh, itu patromaknya nggak ada lampunya, makanya gelap. Iya. Lagian nggak boleh, kalau memang kita nggak mau diwawancara ya jangan diwawancara, jangan dipaksa. maksa-maksa. Itu kan hak asasi kalau lagi sedih. Mencari berita kemanapun, jangankan cuma itu. Di medan perang kita juga harus turun. Kalau itu setuju, kalau di medan perang. Di medan perang. Yuk, kita balik ke tempat kita yuk. Ya udah yuk ah. Jangan di sini. ya. Daripada wawan. Waduh. Udah lah, jangan suka ngeliput. Beda ruangan, sembarangan deh. Ya, Pak Sally ya. Kenapa? Emang wartawan suka begitu, kalau udah ngeliput nih dia nggak ngeliat orang lagi sedih atau lagi seneng. Ya, tapi kan nggak semua wartawan harus nungguin terus nggak mengganggu Udah gitu nih privasi ya, orang. wartawan karena punya ID card wartawan, dia pejeng tuh di mobil, melanggar lalu lintas. Iya. Begitu polisi nyegat, liputan Pak, padahal habis dari rumah bininya. Lah memang mungkin sekalian rumah bininya Mau diliput ngeliput juga. apanya dia? Iya, banyak. Tapi Cuman kemarin, ya. Ri, Mas Sally tahu gak? Kemarin teman Macol itu artis juga, artis. keluarganya meninggal. Ah. Innalillahi. Begitu pas meninggal, datang dong wartawan. Biasa. Iya. Biasa, diliput mayatnya. Set, itu mayat senyum. Iya, iya kan namanya wartawan gitu kan. Kok bisa Memberikan tuh mayat informasi. Heeh. Ngambil gambar itu kan buat memberikan informasi kepada penonton Tapi kan di tetap rumah. harus izin, tetap Benar. harus Iya, izin. Karena memang bagaimanapun itu kan izin. bersangkutan gini loh. Artis itu butuh wartawan. Iya. Wartawan juga butuh artis. Iya. Karena kalau nggak sampai berita, nggak makan loh, nggak gajian. Nah, sama. Iya Harus juga gitu kan. Nah, tapi kan dalam arti gini, nggak berarti dikit-dikit langsung itu lagi, Assalamualaikum. itu lagi. Wah, salam. Ngumpul di sini. Waduh. Kayak cucian kotor. Lu bawa mic doang. Mbak Sally, saya habis wawancara di terminal. Kesian deh. Ada nenek-nenek mukanya sama Mbak Sally. Hah, kok kasihan? Ih, Mukanya sama, bukan? Kesian Mbak Sally-nya, cuman bedanya sono keriput sini masih kencang aja. Kenapa nenek? Iya enggak? Nenek-nenek kecopetan. Wah, Nenek-nenek kecopetan. Nangis terseduh-seduh sampai bludak Terus, mendidih. terus. Saya wawancarain. Nah, ini Assalamualaikum Nek, kenapa nenek menangis terseduh-seduh? Terus? Apakah nenek sedang seduh kopi? Saya Oh. bilang gitu. Nenek itu, saya sedang kecopetan Pak. Alangkah baiknya gitu. ini wartawan nggak ada toaknya ini. Ya kan? Hei, kalau ngomong hati-hati. Lah, udah Saya- tahu tuh nenek lagi sedih kecopetan, bukan dicariin tuh copetnya. Kalau nggak ditanya rumahnya di mana, Ya. dianterin pulang, malah diwawancara. Saya calon reporter yang mempunyai dedikasi, Dedi Gumelar dan Dedi lainnya. Itu memberi... Dedi siapa? Dedi Mulyono yang palanya benyenye. Ya nggak tahu. Ya, Saya ingin memberikan informasi. ya. Oh
kameramen tuh. Mana? Tapi Maaf Mas, sekarang udah sembuh kan Mas? nah, tapi Iya, bagus itu- kalau Mas Ragil. Itu memberikan informasi kepada masyarakat Nah. bahwa sekarang pencopet sudah tidak pri ke nenek-nenekan lagi. Nah, naluri jurnalisnya keluar. Bagus. Naluri apa? Nenek udah keriput, nggak ada naluri. Dalam arti gini, Iya. tapi tetap harus dalam arti lihat-lihat situasi. Masa orang lagi sedih kesusahan Iya. diwawancara? Justru. Cuman buat apa? Cuma ngejar supaya dapat berita, supaya nggak Nah, kelihatan nganggur, ya itulah. kan? Maaf. Saya kalau mau mencari berita sembarangan bisa. Saya nongkrong aja depan rumah saya. Pak RT sama Bu RT tiap hari ribut. Nggak, Saya nggak pernah wawancarain mereka karena saya melihat dari sudut pandang Diusir informasi. langsung loh. Sudut Ya. pandang informasi. mestinya- 5W 1H. Tuh, kembali lagi Haknya nggak usah 5W1H. kencang-kencang. Nggak ngerti lagi. Iya, Iya. 5W 1H. Apa tuh? Apa 5W? Ya, lu pakai nanya. Nih si penulis. Nyuruh gua ngomong Iya. gitu. Nggak sih, mestinya tugas 5W wartawan toh, satu. jangan coba ngeliput. Ente bisa tolongin tuh nenek. Iya. Kalau bisa sampai muda. Nah, sekarang kita Lo di- pikir nih. emang gua siapa? Gua nolongin tuh nenek. Nenek itu hilang duitnya. Ente liput. 8 miliar Nah, di terminal. Ente liput. Iya, masa gua mesti gantiin? Nggak perlu gantiin, paling tidak tanya rumahnya di mana, ciri-ciri pencopetnya seperti apa, antar ke polisi, kalau nggak antar dia pulang. Bukannya diwawancara, dia kan lagi sedih. Udah ada polisi, udah ada keluarganya. Keluarganya bilang, saya aja mas yang diwawancarain. Maaf, korban yang saya wawancarain. Tuh. Anda kan temennya copet, segituin. Saya wawancarain Itu neneknya. begitu pas ada polisi, anaknya bantu gak? Mikir atuh, nenek tuh udah tua. Kemana-mana pasti dibantu sama anaknya. Ya udah, ini gak usah bantu, anaknya aja. Ini memberikan informasi, tugas calon reporter sebagai wartawan yang mempunyai Dedi siapa tadi? Jadi Mulyono. Gua nggak mau sebut itu. Enggak, ya. Iya, itu. Iya. Itu kondisinya harus jelas, memberikan informasi ke masyarakat harus tepat sasaran. Iya. Ini korban. Tuh. Deket lagi bulan Ramadan. Masih lama, masih 2 bulan lagi kalau mau korban. Kambingnya baru segini. Itu beda Lebaran Haji. Wah, Satgas lu bela-belain dia mulu. Gue BKTOB juga. Mendingan lu bikinin kopi gue, jangan sampai ubun-ubun gue berasa. Mendingan lu nih. bikinin kopi. Udah, Piring enggak. kotor. Aneh nggak suka Nih, tuh sama wartawan tuh, Iya. kerja main seenaknya Kalau aja. sama wartawan, lu aja nggak diwawancarain, Nih, makanya nggak aneh suka. udah bikin kopi nih. Tadi shootnya. Maaf. Ngapain amat? Gua nggak pernah nge-shoot jenglot. Dah sana. Wah, enggak. Kalau mau di shoot kan bisa make up dulu. Make up dulu. Gitu. Nah. Yuk, Kemana? ya ke rumah nenek-nenek tadi. Ya kan? Kayak itu, waktu itu ada wartawan. Wawancara. Kenapa sih demen banget wawancara kejelekan orang? Kalau bagusnya tuh ya, kalau sesuatu yang bagus biasanya taruh di halaman pojok. Begitu jelek, cerai lah, ya kan? Kasus selingkuh lah, itu gede banget. Dijadiin headline. Itu dia kayak waktu itu. Ada yang menikah lagi. Menikah kan hak asasi setiap orang. Banyak kok yang istrinya 2 dikejar-kejar sampai nembak ke atas. Yang nembak itu? Ya. Yang kata di kafe, yang di Gatsu. Itu teman saya, jangan diceritain. Orang saya hampir kena. Iya, saya deg-degan. Iya, itu saya tahu lah. Itu Iya teman kan? saya. Itu Begini. karena apa? Pada saat seorang public figure, ingat, public figure. Bukan public roti ataupun public kue Pabrik yang itu lainnya. pabrik. Harusnya dia sebagai contoh. Ah, Harusnya dia sebagai panutan. ya. Kenapa kawin cerai dipertontonkan, perselingkuhan? Itu dia yang salah. Dibanggakan. Gini, mau tahu gak? Di Bandung. Saya nggak mau. Saya mendingan tahu sendiri. Kamu harus tahu. Ya kenapa sih Mbak Seli? Di Bandung itu angka perceraian meningkat drastis sampai persidangan mundur. Hai, Itu bukan artis, kenapa nggak diliput? lagi ngomongin artis ya? Mau dong jadi artis, aku mau masuk TV. Nggak muat Mbak Ade TV-nya. Muat kok, TV aku 32 inch. Mau jadi artis? Iya. Boleh. Nih, ingat. Artis-artis terkenal itu karena wartawan juga dia terangkat namanya. Iya. Harus diingat. Oh, Iya benar, tapi bukan berarti segala sesuatunya dijadiin bahan. Dah, bahan-bahan. Emang gua mau buat kue. Dia kan Nih, gua tetap kerja wawancarain. pakai tenaganya dia. Kameranya mana? Calon artis terkenal. Nih. Kamu saya prediksi dari wajah, pundak, lutut kaki, itu kamu akan jadi bintang sinetron terkenal pada saat kamu sudah meninggal dunia.
That's right. Berarti aku mati dulu ya? Harus mati Ya dulu. paling nggak ngetop kan. Paling nggak ngetop lah. Nah. Ya. Nggak apa-apa. Nih, saya Oke, wawancarai kita ya. wawancara. Oke. Kalau mau ngetop gampang Mbak Ade. Kenapa? Tonjok aja ngetop. Wow, melawan pencari berita. Ada Itu hukumnya. ada hukumnya, Dewan Pers. Bentar, mau Tunggu dulu, wawancara dulu. Bentar ya. Oh, ya Allah, lama. Halo? Halo? Ya, Halo? Halo? Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bubaran kantor? Dengan Siapa di mana nih? dengan Rasul di Makassar. Rasul di Rasul. Makassar, apa kabar? Iya. Kamu udah berapa hari ini nggak kelihatan? Oh iya, soalnya enggak pernah nyambung. Ya emang dari Oh, kemarin juga nggak nelpon. kelihatan. Ya udah. Bang Rasun, Silakan. apakah rebah? Iya, baju-baju sih. Oke, Bang Rasun, saya ingin mewawancarai Anda sedikit saja. Apakah benar Bang Rasun setuju dengan artis atau dengan pencari berita atau wartawan? Gimana Bang Rasun? Saya setuju dengan adanya pers. Oke, terima kasih. Belum Sedikit kelar aja. dia. Sedikit aja. Bang Rasun dari Makassar, biayanya mahal. Iya dia belum Halo. selesai. Oh, Ya Bang belum. Rasul? Iya, halo. Ya, Bang, silakan Bang. Ya, jadi saya setuju dengan adanya pers. Tanpa adanya pers, masyarakat tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tuh. Jadi apabila pers itu artinya tidak memiliki undang-undang, itu pers tidak bebas untuk meliput berita mana saja. Nah, oleh karena itu, kenapa saya setuju dengan adanya pers itu, supaya apa yang dilakukan pemerintah, apakah dia korupsi atau dia membuat ini kesehatan gratis, dia membeli pesawat dengan harga 500 miliar, kita bisa tahu. Jadi Iya, bukan itu cuma kalau untuk pemerintah, Mas Rasun. bukan pemerintah saja yang dapat mengontrol masyarakat, tapi masyarakat juga bisa mengontrol pemerintah. Iya, itu kalau untuk kasus korupsi dan segalanya. Kalau untuk artis-artis kan kita sebagai manusia, misalnya aku kan manusia juga ya. Iya. Nggak mungkin sempurna, pasti ada salah. Tapi tiba-tiba kesalahannya itu diutek-utek. Diutak-utak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Rasun, Diutek-utek gitu kan aku ini masalah selebritis. sakit hati. Ya, jadi biasanya itu pers juga itu artinya dengan mata pencariannya kan sebagai wartawan. Nah, mungkin dengan melalui seperti itu baru dia bisa dapatkan uang. Jadi dia betul mengorek terus sampai ke dalam-dalamnya apa yang benar dari salah seorang artis gitu. Maaf, Ya. kalau kalimat wartawan suka mengorek-ngorek, maaf, saya nggak setuju dengan kalimat itu. Mas saya wartawan bukan tukang nyari koin di got. Ngorek-ngorek, ya kan? Ya, halo. Maksud mencari Halo. berita. Iya, Bang Rasun. Iya, kalau wartawan tanpa mengorek-ngorek atau mencari-cari berita, wartawan tidak akan mendapatkan tidak punya penghasilan. Itu dia Bang Rasul, maksud aku, wartawan dan artis kan saling membutuhkan. Iya, Artis betul. butuh wartawan juga butuh artis. Tapi juga jangan sampai saling merugikan kalau misalnya mintanya baik-baik, ya kan? Iya, Janjian dulu kan juga pasti akan Loh, senang. Mbak, Jadi enggak, kalau nanya, sini, apa? kalau nanya gini, Ibu apa kabar Bu? Oh, Apa nggak kabar?" mungkin lah saya gitu. Bang Rasun. Sebentar, Bang Rasun. Saya Iya. mau wawancarain artis terkenal, itu biasanya saya 300 tahun sebelumnya saya udah deal dengan dia. Hah? Itu dinosaurus. Ya, jadi ya intinya begini. Tanpa ada wartawan, tidak ada dikatakan seorang artis kalau wartawan tidak ada. Iya. Untuk Tidak apa ada dia artis jadi yang orang terkenal artis karena kalau nggak ada apabila wartawan? Tidak ada. Tuh. Siapa yang mau ngeliput? Emaknya. Siapa yang mau meliput emang? Aku nggak pernah emang diliput, artis cuek bisa aja. sendiri? Pantesan nggak terkenal sampai sekarang. Oke. Makasih Bang Rasun. Gak ada majalah. Yang Oke, penting thank you. kerjaan Salam lancar. buat keluarga. Nih mendingan wawancara ini calon artis nih. Wah, badannya sudah bagus nih. Rambut juga oke. Bukan, maaf ya Mbak ya. Ini wig bukan? Oh, bukan. Asli ini yang bagus. Jangan pakai wig-wig gitu ya Mbak. Oke, Ya. saya wawancara. Namanya siapa Mbak? Namanya? Ade. Kameranya di sono, kamera di sono. Orangnya di sini yang wawancarain. Jadi aku Bisa nggak sih jadi artis? bisa Nih, mic-nya di sini. Nah. Kamu butuh mic atau butuh gambar? dua-duanya. Dua-duanya. Nah. Oke, saya juga punya mic. Bentar. Ya. Lo mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Katanya dia butuh mic. Nah itu kan ada. Oh iya, saya lupa. Tuh kan, reporter sableng kayak gitu kok
nggak ditonjokin orang. Kenapa sih? Ya, Harus punya etika dong. Tadi 5W 1H apa? Ya kan maksud saya mau gini, wawancaranya begini kayak syuting-syuting layar lebar. Iya gitu aja. Pikirannya sih. Mbak, oke. Mbak namanya siapa, Mbak? Ade. Namanya Ade. Ade anak. Ini kok gini? Oh, belum dibuka. Ya. Nah, Ade. udah jadi pegang-pegang. Mbak. Iya. Namanya Ade. Iya. Singkatan dari anak Dedi. Anaknya kameramen. Mbak anaknya kameramen ya? Iya. Dedi Mulyono. Anak ketemu gede ya? Oke, Nah. Mbak, kegiatan Mbak, andai kata udah jadi artis, ngapain lo nunduk-nunduk sih? Itu kan Artis kamera nggak ke gitu-gitu bawah. amat. Dia